Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Pimpinan DPR RI mendesak pemerintah untuk lebih sigap dalam menghadapi bencana alam, mengingat akhir-akhir ini curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia meningkat tajam. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya banjir maupun tanah longsor. Ditemui saat acara buka puasa bersama pimpinan DPR RI dengan awak media dan jajaran pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pusat maupun daerah harus fokus dalam mengatasi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Terkait bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan di sejumlah daerah lainnya, Agus Hermanto berharap penyaluran bantuan makanan dan obat-obatan kepada masyarakat agar disalurkan secara merata, khususnya dalam masa tanggap darurat. Ya, kita tentunya turut berduka kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana tersebut. Memang karena ini curah hujan yang cukup tinggi sehingga memungkinkan banyak tanah-tanah yang longsor. Walaupun kita tidak berharap seperti itu, kejadiannya telah ada. Sehingga kami mohon untuk betul-betul mempersiapkan diri sehingga bantuan kepada masyarakat betul-betul terlaksana. Agus berpendapat bencana banjir dan longsor banyak diakibatkan oleh rusaknya hutan. Untuk itu ia mendorong Kementerian Kehutanan untuk melakukan reboisasi terhadap hutan-hutan yang gundul. Sementara untuk mengatasi persoalan rusaknya infrastruktur dan pemukiman penduduk, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta agar segera memperbaiki sarana dan prasarana jalan sesuai dengan kualitas standar pembangunan. Kemudian juga kita menghimbau kepada mungkin Kementerian Kehutanan supaya reboisasi untuk pencegahan erosi itu betul-betul dilaksanakan. Begitupun juga Kementerian PU di mana jalan-jalan yang ada, baik itu jalan yang ada di kabupaten, jalan kota maupun jalan negara, itu betul-betul dikuatkan sehingga tidak terjadi longsoran-longsoran. Abdul Ajib dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah tidak mengurangi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam APBN Perubahan 2016. Hal ini penting demi kelancaran kinerja BNPB dalam menangani bencana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang mengatakan, perwakilan dari Komisi 8 DPR RI telah terjun langsung di lokasi bencana Jawa Tengah untuk siap membantu BNPB dengan memberi kebijakan-kebijakan yang diperlukan di lapangan. Sebagai upaya antisipasi terjadinya bencana alam di beberapa wilayah Indonesia, Komisi 8 berharap tidak ada pemotongan pada anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam APBN Perubahan 2016. Samsu menambahkan, anggaran yang ada juga harus diimbangi dengan pelaksanaan di lapangan. Diharapkan dalam melaksanakan tugas, BNPB dapat bersinergi dengan DPR untuk mendapatkan masukan perihal penanganan bencana alam. Nah, makanya dari awal saya katakan bahwa untuk BNPB itu menjadi prioritas. Jangan dipotong anggarannya karena ini terkait kondisi cuaca sekarang ini sangat tidak menentu. Itu semua itu adalah hal-hal yang perlu diperiksi oleh kita semua termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI, Anda berharap BNPB dapat melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin dalam menangani wilayah yang terjadi bencana. Dengan hadirnya beberapa perwakilan dari anggota Komisi 8 DPR RI, wilayah terjadinya bencana di Jawa Tengah diharapkan BNPB dapat mengkoordinasikan berbagai hal yang diperlukan terkait dengan kebijakan. Berkaca pada bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah baru-baru ini, Anda mengharapkan agar BNPB dapat lebih tanggap dalam menyikapi kemungkinan terjadinya bencana di waktu-waktu yang akan datang. Bantuan bencana nasional itu ada namanya pasca ya. Pasca bencana alam. Pasca bencana alam ini biasanya dilakukan setelah, tapi ada yang lebih urgent lagi itu tanggap daruratnya. Nah, tanggap darurat ini langsung bisa menurunkan, langsung bisa terjun untuk menanggulangi hal-hal yang memang dibutuhkan di lapangan. Nah, ini tugasnya adalah BNPB. Nah, kita sudah koordinasi dan kebetulan teman kita juga sudah ada di lapangan dan saya rasa BNPB ini akan bekerja semaksimal mungkin dan kami terus mengkoordinasikan dengan BNPB hal-hal apa yang perlu dibantu kebijakan dari kami. Helmi Darmawan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.
Panitia Kerja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk membenahi regulasi terkait pendistribusian dokter umum dan dokter spesialis untuk daerah terpencil atau pedalaman dan wilayah perbatasan. Ditemui usai pertemuan panja perekrutan PNS Tenaga Kesehatan Komisi 9 DPR RI di Tarakan, Kalimantan Utara, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Syamsul Bahri mengatakan, secara nasional jumlah dokter di Indonesia cukup, namun terjadi penumpukan di kota-kota. Hal ini disebabkan tunjangan dan fasilitas yang diterima dokter dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan perbatasan tidak mencukupi. Belum lagi sarana dan prasarana untuk bekerja yang tidak memadai, serta akses menuju tempat bekerja atau pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih sulit. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Syamsul menambahkan dari kunjungan ini panja Komisi 9 tidak hanya mendapatkan masukan terkait kekurangan tenaga kesehatan, tapi masalah kekurangan obat-obatan. Di sisi lain, puskesmas tidak bisa membeli dan memberikan yang dibutuhkan pasien karena terkendala aturan e-katalog. Kawan-kawan dokter ini ingin lebih cepat dan ingin tempat bekerjanya lebih nyaman. Kalau mereka ditempatkan di daerah-daerah terpencil, tentu kesulitannya lebih berat, ya. Oleh karena itu, ya saya kira memang pemerintah perlu memikirkan bagaimana dokter-dokter itu mau ditempatkan di daerah-daerah yang sulit sekalipun. Ya, tentu di samping tunjangan mereka harus diperhatikan, sarana prasarana yang mereka perlukan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ketut Sustiawan mengatakan, pemerintah perlu membuat regulasi yang mewajibkan dokter harus bertugas di daerah-daerah yang minim dokter. Selain itu, pemerintah disarankan mengutamakan pengangkatan tenaga kesehatan termasuk dokter berstatus PTT menjadi PNS. Ketut menambahkan, di sisi lain pemerintah juga perlu memperhatikan masalah tunjangan, fasilitas, dan sarana prasarana untuk para dokter dalam menjalankan tugasnya. Pertama, bagaimana memberikan penghargaan kepada tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, daerah pedalaman. Ini yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, memang kalau dulu ada kewajiban, ada impres itu untuk wajib kerja para dokter, tenaga kesehatan itu di daerah. Nah, ini yang tidak ada. Nah, sehingga ada dua hal. Dari sisi regulasi ya, bahwa ini harus ada kewajiban. Harus ada sesuatu regulasi yang memaksa supaya tenaga kesehatan mau ditempatkan di daerah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.